Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, bulan lalu nih, kira-kira tanggal 9 Mei, keluar sebuah film pendek komedi yang bergenre agak-agak horor nih. Judulnya adalah Tekotek. Nah, Lo masih perawan kan? Aduh, hari gini perawan. Emang lu masih berjaka? Masih lah. Masa sih? Tapi udah gak perawan. film ini diperankan oleh Elman Sipasi dan disutradarai dan ditulis oleh Mas Teguh Anarki. Nah, daripada kita buang waktu nih, sekarang ini sang penulis naskah dan sang sutradaranya sudah bergabung dengan kita nih. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Baik. Ya, Aduh, sehat ya? sehat alhamdulillah. Waduh, senang nih saya nih bisa ngobrol-ngobrol sama Mas nih hari ini nih. Ya, sama doang aku juga. Kita udah cari-cari jadwal baru ketemu hari ini ya. Yes, kemarin sempat live sama timnya Mas Tiawan juga itu. Indigo Play. Iya, betul. Oke, kalau gitu nih, saya mau langsung aja nanya nih, Mas. Kira-kira kok bisa terlibat dalam proyek ini ya? Ya, jadi sebenarnya cerita di dalam film Tekotek ini tuh udah lama di otak aku, udah lumayan lama gitu. Maksudnya karena gimana ya Mas ya? Karena aku pengen branding aku tuh horror culture yang dimana horror ya horror pure horror gitu. Betul. Nggak mau melenceng kemana-mana. Jadi kayak ya udah terlupakan naskah cerita ini gitu, kayak ntar deh gitu kan. Terus suatu hari aku ketemu sama salah satu PH namanya Live ini. Kebetulan yang megang PH Indie ini tuh temen aku juga gitu kan. Terus kita ngobrol, sharing. Akhirnya kayak ya udah kita proyekan aja gitu. Jadi berhubung si Live ini tuh kasarnya belum pernah proyekan horor gitu kan. Jadi aku takutnya tiba-tiba aku masuk bawa pure horor, takutnya kaget. Sedangkan film aku tuh ya nggak jauh-jauh dari kain kafan, menyan, darah-darahan. Jadi ya setiap syuting ada aja gitu. Iya, jadi setiap syuting ada aja yang ketempelan lah gitu. Ada yang ya pokoknya gangguan-gangguan mistis pasti ada gitu kan, namanya kita bergelut ya, masuk ke dalam hal-hal seperti itu mungkin ada aja yang nempel gitu kan. Jadi oke lah, teringat cerita yang ini gitu kan, akhirnya oke, kita bikin film horor tapi simple dan gimana ya, jadi dalam satu film ini tuh ada gaya aku juga, ada gaya Live juga gitu. Jadi nggak pure horror, tapi nggak semua drama komedi gitu. Dari situ kita kolaborasi. Oke, akhirnya aku bawa Elman. Berhubung Elman Sipas ini temen aku juga gitu kan. Terus tadinya awalnya pengen di karakter ini tuh pengen cewek Mas. Awalnya. Oke. Cewek. Terus dipikir-pikir pas ngeliat Elman, ya kalau misalkan aku bawa karakter yang seperti Elman itu nambah film ini nambah apa ya? Nambah vibes-nya nambah gitu kan. Ada jokes-jokes di mana kayak akan muncul gitu pada saat bawa karakter Elman itu. Kayak belum tentu kita kalau bawa karakter yang cewek akan muncul kelucuan yang seperti Elman lakukan di film ini gitu. Jadi oke, konsepnya kita kolaborasi nih antara Teguh, Alive sama Elman Sipasi gitu. Tiga apa ya? Tiga orang dijadiin satu gitu. Dan akhirnya ya udah Elman setuju dengan ceritanya gitu kan. Kebetulan ya karakter di film ini tuh nggak jauh dari karakter Elman yang aslinya juga gitu. Jadi nggak ngeberatin Elman juga gitu. Terus pas Elman baca naskahnya, oh oke, nggak apa-apa ya, maksudnya di film ini Elman kayak nggak acting, kayak ya udah gitu, kayak natural aja gitu kan. Akhirnya kita bikin film. Aku bawa teman-teman aku yang kiranya bisa diajak kolaborasi gitu buat cameo-cameonya gitu, buat peran pendukungnya gitu kan. Ada beberapa seleb TikTok yang aku bawa juga kan di film ini. Jadi kayak oke, biar mereka juga aku ajak gitu main film. Akhirnya mereka semua mau. Ya udah, jadilah Tekotek ini Mas gitu. Oke, menarik juga nih, menarik. Jadi sebenarnya itu awalnya skrip ini nih untuk pure horror ya? Apa gimana nih? Coba deh. Awalnya
Iya, awalnya udah horor sih Mas. Maksudnya emang ceritanya sebenarnya di otak aku ini udah bulat gitu, udah fix gitu kan. Maksudnya simple tapi ada plot twist-nya gitu. Ya aku awalnya nggak mau cerita ini nggak mau karena ya aku pengen konsisten nih Mas di branding aku gitu kasarnya, kalau pengen horror culture yang pure horror gitu kan, nggak komedi, nggak drama, nggak apa-apa. Tapi pas aku mikir pengen deh coba gitu, awalnya kayak takut, aduh ada yang nonton nggak ya gitu, maksudnya ada yang suka nggak ya gitu di film itu. Mikir-mikir lagi gitu, kayak ya pasti setiap film, setiap genre ada segmentasinya masing-masing nih, ada masanya masing-masing. Sorry itu saya maksudnya, even kita mau bikin film porno, sorry Mas, kalau kita mau bikin film apa pasti ada segmentasinya masing-masing, pasti ada yang nonton gitu. Nah ketika aku mau bikin film ini, ya pastinya ada yang suka gitu, even mungkin beda sama genre aku yang terdahulu, ya at least aku mikirnya pasti ada masanya gitu di setiap genre gitu. Jadi kayak pede-pede aja akhirnya gitu. Nah, ini dia nih yang sebenarnya itu dari kemarin itu saya pengen nanya sih, dalam arti dari pertama kali nonton saya mau nanya kenapa, dalam arti kita kan udah tahu nih bahwa penonton Indonesia itu lebih suka genre horor yang pure ya dibandingkan horor komedi ya. Iya, kurang lebih gitu. Jadi mengambil resiko itu untuk supaya mau coba-coba kali ya, dalam arti aduh ini kayaknya ada tantangan baru. Sebenarnya bukan tanda kutip itu coba-coba kan kesannya negatif, tapi kan ada coba-coba yang positif nih, dalam arti ya. Yes. Saya belum pernah misalnya gini, saya selalu genre horor. Saya mau coba genre komedi misalkan, atau saya selalu genre drama. Saya mau coba di genre action gitu ya, maksudnya kan kayak gitu ya. Nah jadi istilahnya rasa ingin terdorong dari rasa itu juga, penasaran kali apa gimana? Iya. Jadi sebenarnya rasa kepengen sih awalnya nggak ada ya Mas, karena emang nggak pengen di situ gitu. Berhubung ada kepikiran selintas tuh cerita itu, terus kayak terngiang-ngiang terus gitu. Ya pengen akhirnya, maksudnya kepikiran yang tadi aku bilang kan, yang tadi aku jelasin, akhirnya kayak ya coba deh aku pengen eksperimen, semoga ini berhasil gitu kan. Dalam arti pengen bikin yang film yang rapi gitu kan, yang pemainnya juga ya lumayan Elman influencer gitu kan, at least dia ada masanya gitu. Semoga film ini baik gitu kan. Ya ternyata support dari kru, dari tim gitu kan, dari pemain Elman juga gitu, dari semua itu juga ayo gitu, maksudnya ya nggak ada yang nentang, nggak ada yang apa ya. Aku tuh paling overthinking kalau misalkan cerita aku di kasarnya ditentang, atau misalkan kenapa harus kayak gini gitu, kenapa harus kayak gitu. Dalam naskah ini mungkin karena simpel gitu ya, jadi kayak nggak ada yang kasarnya, nggak ada yang matiin gitu, nggak ada yang matiin karakter di naskah ini. Jadi itu yang bikin aku pede juga sebenarnya gitu. Oke lah, mungkin mereka setuju gitu, dan aku pun bikin film horror komedi simpel ini karena ya itu, karena pengen belajar juga. Aku nggak mau yang bikin yang complicated gimana komedinya, nggak mau komedi yang jokes yang kasarnya yang dibikin sedemikian rupa gitu. Aku masih belum pede gitu. Ya udah, jokes pun itu ada yang improv dari Elman gitu, pun Elman improv tapi atas asesnya dari aku juga gitu. Boleh nggak kayak gini, boleh nggak kayak gitu. Elman bisa nggak kayak gini ya, kayak gitu gitu ya. Dia juga kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi kayak intinya dari jalan dari pra ke syuting itu ya, produksi itu kayak benar-benar alhamdulillah mulus gitu. Itu yang bikin aku pede gitu loh Mas. Oke, tadi kan Mas Teguh kan sempat ngomong bahwa Mas Teguh ini adalah tipe yang overthinking, Oke. Nah, yang saya mau tanyakan, ini kan istilahnya kan cukup tanda kutip mencoba sesuatu yang berbeda nih, dalam arti ya. Ketakutan terbesar Mas ini apa nih? Dalam arti mencoba genre horor tapi ada komedinya. Ini kan lebih kental komedinya kita ngomong ya. Nah, maksud saya ada ketakutan tersendiri gak yang terbesar? Iya, ketakutan yang pertama itu aku bawa influencer ya, bawa orang yang kasarnya publik gitu, tokoh publik gitu kan kasarnya. Jadi di sini aku bawa isu-isu kenakalan remaja di Jakarta gitu kan. Aku awalnya takut awalnya kayak aduh, kalau misalnya film ini di up, ada nggak sih yang hujat kita gitu, apalagi mungkin Elmannya gitu kan. Tapi alhamdulillah respon dari masanya Elman atau mungkin penontonnya aku gitu, ya semua baik gitu. Dari kolom komentar di YouTube akhirnya ya baik, nggak ada yang kayak
menghujat atau kayak kok gini kok gitu, kayak alhamdulillahnya nggak ada gitu loh Mas. Ya sejauh ini ya gitu yang aku tangkap aja. Soalnya aku kadang kayak awal-awal rilis tuh kayak hampir setiap hari baca komenan yang nonton ada berapa ya gitu-gitu. Jadi kayak awalnya kayak rada overthinking gitu. Ya. Kenapa? Apa karena genrenya kita ngomong itu menyerempet genre barunya Mas nih dalam arti, atau memang setiap produksi Mas itu Mas pasti agak-agak aduh dakdikduk atau gimana? Ya kalau udah gitu pasti ya Mas ya. Pasti. Namanya aku yang overthinking gitu kan. Ya itu takutnya itu aku bawa isu-isu dan bawa jokes yang agak sensitif. Itu takutnya memicu gitu loh. Bukan masalah aku di genre baru yang baru masuk genre komedi horor, takut filmnya kenapa gitu. Takut filmnya jelek atau gimana, itu nggak ada sama sekali sebenarnya ketika udah upload gitu kan. Yang aku takutin tuh dampak apakah dari komedinya pas gak diterima oleh masyarakat ya, atau enggak gitu itu. ya. Maksudnya ya bentuk komedi yang aku bungkus tuh apakah ya aku racik nih apakah diterima atau enggak gitu sama audiens. Itu sih lebih mikir ke situ sebenarnya. Kalau bagus apa enggak, sebenarnya bagus atau film kan tergantung kita ya. Tergantung audiens gitu kan. Tapi menerima atau enggak itu ya itu takut mereka menghujat atau gimana. Tapi sejauh ini alhamdulillah di komentar masih positif sih. Nah, ini menarik nih. Kalau untuk bentuk jokesnya segala macam itu ada terinspirasi dari film-film tertentu nggak, atau istilahnya dari film negara mana tertentu? Apa ada film spesifik nggak? Lebih ke ini ya, lebih ke isu-isu kenakalan di remaja di Jakarta gitu kan sebenarnya. Tapi ada juga sih kayak contohnya film Imperfect yang series itu aku ngambil referensi dari sedikit kurang lebih dari itu juga ada gitu kan. Kalau film luar negeri kebetulan nggak ada sih Mas ya. Maksudnya jokes pun yang aku ambil dari film pun nggak aku comot langsung lempar gitu, nggak. Maksudnya diracik sedemikian rupa biar beda, tapi emang dari situ referensinya gitu. Terus aku ngelihat sosok Elman pun kayak almarhum Olga Syaputra. Jadi bukan mulutnya ya, maksudnya even omongan dia ceplas-ceplos tapi lucu gitu. Jokes dia yang dia lemparkan tuh lucu gitu. Itu sih. Setuju. Iya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke ini. Ini kan Mas Teguh kan juga sebagai penulis ceritanya ya. Nah, itu boleh ceritain nggak awal menulis ceritanya itu dari mana, inspirasinya gimana, terus apakah pas masuk ke produksi apakah bongkar lagi kan naskahnya atau gimana? Ya. Sebenarnya aku nulis ini tuh tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nulis naskahnya tuh dari 2021 sebelum ngefixin Elman yang jadi pemain gitu. Sebelum ngefixin Elman dan sebelum PH-nya fiksi Alive ini gitu awalnya. Sebenarnya aku rada lupa banget sih referensi cerita keseluruhan film Tekotek ini dari mana. Yang jelas beberapa referensi dari film ada, tapi cerita bulatnya itu aku lupa gitu. Tapi jelas itu udah di otak aku tuh pada saat tahun 2001 awal itu udah ada di otak aku Mas. Kayak 2021 ya? 2021 bukan 2001 ya? 2021 ya. Ya mungkin Mas juga mungkin pernah gitu kayak nyantai atau lagi apa tiba-tiba terlintas di otak nih kayak cerita apa gitu ya. Tapi itu cerita baru gitu, bukan film dari mana-mana. Itu sih Mas kurang lebih. Tapi aku rangkai gimana ceritanya. Kalau misalkan cewek ya mungkin sedikit-sedikit ada sih kayak treatment yang kalau misalkan cewek kayak gini, kalau misalkan ya fix yang main Elman bakal seperti ini. Mungkin perubahan dialog mungkin kalau bedah-bedah cerita itu nggak ada sih Mas, kayak udah literally fix dari awal karena emang sesimpel itu ceritanya dan ya udah gitu. Nggak complicated itu juga. Mungkin kalau film-film film-film aku kemarin beberapa kali rombak treatment mungkin karena emang rada complicated gitu, rada ada sebuah konflik di dalamnya gitu. Jadi ini nggak ada sih. Oke, menarik nih. Ya. Nah, tadi juga sempat ngomongin kalau bikin film horor serius, ngomong sebenarnya ini bikin film ya pasti serius sih walaupun katanya itu wah ada peristiwa penempelan. Nah, kalau yang di sini ada ini nggak, ada istilahnya kisah-kisah seru atau bahkan lucu gitu, ada nggak pas syuting? Kalau kisah serem sih nggak ada ya. Maksudnya kejadian horor nggak ada karena kita syuting se-fun itu gitu, karena Elmannya juga kan
ngejokes every time gitu, kayak Hmm. bercanda tiap waktu karena emang dia karakternya suka ngelucu juga, terus temen-temen juga ya bagus-bagus responnya gitu kan. Maksudnya komunikasi dengan kita pun kayak even dia capek pun nggak ngeliatin dia capek gitu, para talent ini gitu. Ya paling ya itu sih Mas, kejadian-kejadian seru dan lucu gitu kebanyakan gitu. Gitu Itu sih karena syutingnya di talent. mana tuh? Kenapa? Syutingnya di mana ya? Di salah satu gedung, di salah satu sekolah Oh, sekolah sekolah film sih. Tapi aku boleh nyebutin gak sih? boleh aja sih, nggak masalah sih sebenarnya. Itu di Citra School, di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail di Setiabudi. Oh, oke. Jadi itu memang kelas ya. Dalam arti emang benar-benar kelas, bukan di setting sebagai kelas ya. Sebenarnya iya benar-benar. Ya, itu emang kelas dirapin aja sih. Iya, menarik. Nah, ini kan tadi kan dibilang kan, oh ini komedi nih. Sekarang nih punya kepikiran gak dalam arti, oh kayaknya ini asik juga nih, mau lain kali mau komedi aja lah, apa gimana? Atau misalnya apa ya udah nanti let it flow aja lah. Dalam arti kapan datang inspirasinya ya udah gimana? Buat saat ini sih kayaknya aku mau back to horror culture ya Mas. Kenapa ya? Mungkin Kenapa? sebenarnya ada kepikiran buat ya udah let it flow aja gitu, nemu di otak aja, tapi pengen konsisten di horror culture aja sih. Maksudnya bukan karena Sumpah Serapah kemarin gak sih, maksudnya kayak ada ide cerita gitu, tapi emang horror culture, dan kebetulan aku nextnya mau bikin film horror culture yang pure horror, itu kali ini tentang ngangkat budaya Betawi. Oke, keren. Nah, itu nanti kita bahas tuh nanti kalau Yes, itu ya kasih bocoran ya. Nah, Oke, siap. tapi kenapa nih kok nempel banget nih di horor nih? Kenapa? Apa ada ketertarikan tertentu atau gimana? Atau ada Gimana ya? Kalau masalah kenapa suka horror ya sesimpel itu sebenarnya jawabannya, kayak emang suka dari kecil gitu. Karena dulu gimana ya? Aku anaknya seorang yang penakut tapi penasaran Mas. Jadi kayak aku suka hal-hal gaib gitu, suka konten yang gaib-gaib, tapi aku sendiri takut. Even kayak masuk rumah hantu pun sampai ya gimana sih, sampai kayak gemeter, keringet dingin gitu. Iya. Tapi nagih. Kenapa? Ketakutan tapi nagih ya. Iya, maksudnya kayak ya emang suka gitu, tapi ya takut kalau emang real life-nya gitu. Aku pun kalau syuting kan, kalau aku kan syuting ya di tempat-tempat yang rumah tua gitu kan, di tempat-tempat yang emang mungkin ada sih emang gitu. Tapi aku pun di situ tuh kayak ya takut. Di lokasi syuting tuh aku nggak pernah sendiri, harus ditemenin Astrada atau siapa. Even kencing pun, buang air kecil, buang air besar, harus temenin karena takut itu gitu. Even aku yang ngedayak gitu. Takut itu tapi nge-direct film horor dan suka nonton film horor ya. Karena waktu kecil aku ingat banget Mas, film terbikin aku amazed itu waktu kecil, waktu SD apa TK gitu, kayak SD sih. Itu filmnya Om Rizal Mantovani, judulnya Kuntilanak 3. Kuntilanak, 2008 ya itu ya. Yang scene itu loh Mas. Mas nonton nggak? Mas Dewan nonton nggak? Belum, saya belum nonton. Kuntilanak 3 yang versinya yang sebelumnya. Iya, itu tuh adegan, ini aku spoiler dikit boleh kali ya? Boleh. Di endingnya tuh itu gong sih, golden scene-nya gitu. Jadi di endingnya tuh kayak bukan bangkit sih, lahirnya kuntilanak gitu lah, kuntilanak yang lahir dari punggung seorang nenek-nenek yang kayak, wah itu waktu kecil amazed banget ngeliatnya. Itu salah satu horror favorit in the world sih mungkin. Itu amazed banget waktu kecil nonton, kayak wah gila, itu keren banget. Karena waktu kecil disuguhin special effect yang di zaman itu tuh udah gila gitu. Sekarang juga pas nonton masih keren sih gitu. Oke. Jadi itu mungkin itu Kuntilanak 3 karya Mas Rizal itu mungkin itu salah satu yang membuat Mas menjadi seorang sinias kali ya? Iya, itu bahkan benar ya? Benar, bahkan Bokor Jimat Setan, film aku yang 2020 kemarin itu tribute film Kuntilanak juga loh Mas. Oke, sudah bisa ditonton di video. Di video ya. Oke. Promo nih. Oke. Nah, tadi jadi istilahnya emang suka dari kecil dan istilahnya berawal dari nonton film sih, akhirnya menjadi pembuat film. Nah, sekarang mau tanya nih, sulitan mana bikin horor atau bikin komedi? Sebenarnya untuk masalah sulit nggak sulitnya itu
lebih mudah komedi horor justru karena kita ngelihat dari segi kita membangun sebuah cerita membangun sebuah art juga membangun sebuah apa ya karakter di film itu juga jadi kerasa banget itu kalau kita di art sih, jujur di art aku sih di art di setting lokasinya, di properti artnya gitu. Jadi kerasa banget ketika aku syuting. Jadi kan urutan film aku kan Kajurigan dulu tuh sebelum Tekotek. Kajurigan aku rada mati-matian gitu kasarnya juga gitu. Kayak aku kain kafan lah gitu. Kita latihan make up dulu, kasarnya kayak workshop dulu gitu sebelum action gitu kan, kita latihan make up dulu gitu kan, pocongnya, anak kecilnya gitu kan, kita make upin dulu. Jadi ya itu pas loncat ke Tekotek nggak ada apa-apa sih, bukan ada apa-apa, nggak ada persiapan yang kayak pocong kuntilanak nggak ada gitu. Iya, cuma persiapannya itu ya udah normal kayak film non horor gitu, kayak reading gitu biasa, cek lokasi, paling kita ngerapihin di kelas aja gitu sih. Oke, jadi kalau horor lebih ke teknisnya, dalam arti dari make up-nya kadang-kadang harus main darat, harus siapin kain kafan, harus bahkan mungkin dalam editing warnaannya, misalnya kita ngomong gitu ya. Betul. Itu. Nah, tapi misalkan kalau dari naskah, susahan bikin orang ketawa apa bikin orang serem sih sebenarnya? Kan Mas juga kebetulan kan juga penulis naskah nih. Nah, nanti sebenarnya itu susahan menulis naskah untuk bikin orang ketawa apa susahan menulis naskah untuk bikin orang ketakutan sih? Sebenarnya dua-duanya susah sih, Mas. Gak ada yang gampang ya? Gak ada yang gampang. Sebenarnya karena dua-duanya tuh punya tingkat kesulitan masing-masing sebenarnya. Kayak mungkin selera sih nih ya. Mungkin mungkin ada orang yang kayak ini kita contoh lucu dan serem itu 1 sampai 10 gitu kan. Ya mungkin ada orang yang punya tingkat lucunya itu tinggi, mungkin ada yang biasa aja, mungkin itu sih maksudnya. Ya kalau misalkan dibilang susah, dua-duanya menurut aku ada challenge-nya masing-masing sih. Setuju. Menurut aku. Berarti gini, ada komedi orang yang sukanya slapstick, orangnya harus jatuh, harus gaya apa kayak Mr. Bean. Ada orang yang sukanya dialog gitu ya, oh ini komedi tanda kutip komedi cerdas dengan kata-kata. Pasti ada juga komedinya yang sukanya itu black comedy. Nah, mengenai horor ada yang sukanya jump scare, pokoknya tiba-tiba deng, tapi ada juga nggak suka kayak gitu, sukanya itu dengan vibe-nya istilahnya, dengan pembangunan karakternya. Nah, itu emang sebenarnya itu benar yang kata Mas Teguh itu masing-masing punya kesulitan tersendiri dan masing-masing ya tergantung dari pangsa pasar yang kita tuju. Dalam arti benar ya, karena tidak bisa memuaskan semua orang ya. Iya betul. Ya paling kita sebagai movie maker tuh ngerasa dihargain ketika kita bikin film horor orang takut gitu. Ya terserah, mungkin nggak semua orang takut tapi ada yang takut gitu kan. Bikin film komedi terserah gitu, mau semua orang ketawa atau enggak, yang jelas ada yang ketawa gitu. Itu menurut aku udah sebagian dari menghargai aja sih. Oke, menarik. Nah, berikutnya nih, kira-kira ada proyek impian nggak yang sampai saat ini belum tercapai nih? Misalnya, gue mau bikin film horor tapi action, misalnya kuntilanaknya berantem melawan pocong, misalkan, atau saya pengen bikin komedi, atau saya pengen bikin serius nih, benar-benar serius, bikin berdasarkan sejarah, gimana? Ada nggak? Iya. Yang aku impiin banget sih pengen bikin universe dari Bokor Jimat Setan itu Mas, yang dimana itu tribute dari kuntilanak. Ini kuntilanak versi Om Rizal Mantovani itu udah hampir 8 universe-nya, udah banyak banget dari aku kecil sampai aku gede sekarang nih. Maksudnya potensi-potensi yang dia kembangin yang di satu film tuh banyak merajalela gitu, maksudnya berakar gitu kan. Impian aku tuh pengen bikin universe Bokor Jimat Setan ini. Maksudnya kenapa aku nggak lanjutin, bukan lanjutin ya, kenapa nggak langsung bikin universe gitu dari Bokor Jimat Setan ke Kajurigan? Kenapa Kajurigan tar dulu gitu? Kenapa nggak Bokor 2 atau gimana itu? Itu sih Mas kendalanya itu karena menurut aku bikin film Bokor Jimat Setan itu tuh butuh effort yang tinggi banget dibanding film aku yang lain itu. Kenapa itu bisa jadi impian aku? Karena emang butuh
mungkin ya butuh dana yang ekstra gitu dari film-film lebih, ya pokoknya dia sumber daya semuanya itu harus lebih dari film-film aku yang kemarin gitu, yang pas Bokor ini. Jadi kayak kesulitannya tuh menurut aku lumayan tinggi, yang dimana itu jadi impian aku sih. Kayak ini kan film tentang Cirebon ya, maksudnya ini film latarnya Cirebon gitu kan. Nah aku tuh pengen syuting literally di Cirebon gitu, pengen ngulik lagi apa sih di Cirebon tuh ternyata ada apa sih yang belum orang ketahuin gitu, yang bisa di up di film ini gitu, yang dimana nanti bisa aku racik sedemikian rupa jadi universe Bokor gitu. Itu sih Mas yang impian aku tuh, bikin universe Bokor. Karena ya ya sejauh ini film yang paling sulit itu bikin film tuh ya aku itu yang Bokor Jimat Setan. Makanya aku jadi impian aku ketika mungkin ada PH yang nawarin gitu bikin universe-nya lagi gitu. Amin. Pengen banget. Amin. Jadi dikembangin apa yang sudah ada ya, apalagi kan itu kan emang dari istilahnya dibuat dari rasa cinta, tribute ya kan, dari Kuntilanak 3 kalau masalah kan tulisannya kan gitu Mas ya waktu itu ya. Tribute dari Kuntilanak 3, dan istilahnya ya kita berharap memang nanti ya misalkan itu kan namanya impian, pasti passion tuh. Passion itu pasti ya segenap jiwa dan raga, walaupun film-film lainnya pasti segenap jiwa dan raga juga. Nah, oke deh, menarik. Nah, sekarang ini kita kembali ke Tekotik nih. Kira-kira sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film pendek ini nih? Oke, buat pesan khusus yang super duper serius sebenarnya jujur nggak ada. Karena ini khusus buat entertain gitu. Maksudnya nggak semua film kan harus edukasi, literasi gitu. Mungkin film-film terdahulu aku ada. Ya kayak Jurigan Bokor tuh mungkin ada sebuah pesannya gitu. Jangan ini, jangan itu gitu kan. Kalau Tekotek jujur just entertain sih Mas. Ya kalau kita ambil sari-sari dari film itu mungkin ya lu sebagai orang jangan terlalu iseng lah gitu aja sih Mas. Dari film ini. Lu jadi orang jangan terlalu iseng gitu aja sih. Maksudnya pernah ada pengalaman nggak dalam arti atau pengalaman temen yang iseng nih tiba-tiba beneran ada nggak? Belum. Ada pernah cerita gitu nggak? Ya nggak ada sih setahu ini. Ini just entertain sih Mas buat aku film ini. Maksudnya nggak ada edukasi atau membagikan sebuah pesan-pesan di film aku terdahulu tuh memang kayak gitu. Tapi sekarang just entertain aja sih gitu. Gitu. Oke, menarik. Oke. Nah, ini masih bisa ditonton kan? Di mana tontonnya? Tekotek ya? Masih bisa di YouTube-nya Emansipasi. Masih bisa di YouTube-nya Emansipasi ya, masih itu ya. Sekarang ntar ya. Ntar saya lihat nih, wow, ini udah 9, sekian sih. Iya, nah terus sedikit Mas. Kenapa? Iya, masih sedikit lah. Ya, kita tetap bersyukur dong, tetap yakin segitu. Nah, terus untuk yang Untuk yang Kajurigan bisa nonton di mana? Bisa tonton di Kajurigan itu di Vidsi, di Rangkai sama di Genflix sih Mas. Terus habis itu Bokor Jimat Setan itu di video ya? Iya, cuma di video.com. Cuma satu. Jadi itu nanti kan tuh ditonton tuh semuanya tuh ya di situ. Terus habis itu kita nantikan nih. Oke, untuk proyek selanjutnya kira-kira kapan nih? Nah, kita bisa dapat bocoran-bocoran. Iya, kalau bocoran mungkin saya bisa cerita sekarang ya Mas. Tapi kapan rilisnya, kapan dibuatnya itu masih bisa belum aku jawab sih. Gitu. Oke. Nextnya horor ya pasti ya? Nextnya pure horor, mengangkat bukan sedikit sih, mengangkat adat istiadat daerah Betawi lah. Aku kan kebetulan kos di Depok ya, kuliah di Depok. Jadi deket tuh sama Setu Babakan, Jagakarsa. Ini aku cerita boleh ya, sedikit spill project. Boleh. Kebetulan project tanpa ditanya nih aku nih. Boleh dong. Jadi aku kan kos di Depok, deket sama Jakarta Selatan, tapi pinggir ya. Itu Jagakarsa, Setu Babakan, situ daerah situ Mas. Itu tuh Setu Babakan literally kayak kayak mungkin ada, tapi yang aku tahu salah satu kota wisata Betawi yang benar-benar kental banget Betawinya, dari rumah-rumahnya gitu, dari yang masih ada kebun-kebun, yang dimana ada setu di situ, terus sekitarnya tuh warga-warga desa yang menurut aku
ya lucu sih apa ya, karena aku suka juga sama kebudayaan, jadi melihat kebudayaan yang masih ada di tengah-tengah kota Jakarta Selatan yang metropolitan gitu, ternyata masih ada nih, aku kayak seneng aja gitu, kayak seneng banget. Terus kayak vibes-nya tuh kayak banyak inspirasi ketika aku lewat situ gitu, kayak aduh kalau dibikin cerita enak kali ya gitu kan, kalau misalkan aku angkat salah satu dari culture-nya mungkin bisa kali ya gitu Mas. Terus iya, terus aku kepikiran kan kalau di situ di Betawi itu ada ondel-ondel. Ada ondel-ondel, maksudnya ondel-ondel itu sosok yang kadang menurut orang sebagian lucu, sebagian dia takut. Iya, ada sebagian yang takut. Jadi kayak oke, kayak bisa nih potensi aku buat ngebikin ondel-ondel ini ada ceritanya, bukan ada ceritanya, di-create menjadi sebuah film pendek kayak bisa deh. Akhirnya aku udah menemukan satu garis ceritanya dan mungkin akan berkembang sih lagi. Sekarang lagi proses ya nulis treatment gitu-gitu, sinopsis gitu-gitu sih Mas. Oke, menarik dan semoga nih nanti dalam jangka waktu dekat ya kita bisa mendengarkan kabar terbaru nih ya. Amin. Nah, semoga nanti jadi saya kan karena seperti yang kita tahu ini horor itu sangat disukai oleh penonton Indonesia dan banyak sekali bisa digali dari budaya segala macam. Masing-masing daerah pasti punya urban legend, punya sesuatu yang bahkan kita bisa angkat istilahnya. Nah, ya tadi itu paling simpel itu, oh ini ada ondel-ondel, oh ini ada reok, oh ini ada ini kita bisa cari, bisa bisa cari tahu segala macam itu dan kita lihat urban legend-nya masing-masing daerah dan itu kita bisa angkat ya. Yes. Gitu. Oke nih Mas Teguh, thank you banget nih Mas Teguh. Kita udah ngobrol-ngobrol nih cukup lumayan panjang nih ya. Ini kita berharap nih untuk film Tekotek ini tetap akan tetap ditonton terus nih. Amin. Karena menghibur ini apa? Jokesnya pun ringan. Menurut saya sih ini film nih positifnya itu karena ringan, berarti ya kita duduk nggak usah mikir merungut istilahnya sampai merungut aduh ini apa sih ini maksudnya apa sih istilahnya nggak usah gitu, dalam arti kita enjoy aja ya ceritanya karena sehari-hari. Nanti misalkan gini, ini cocok gak sih buat orang yang sekolah? Oh cocok karena ini kan sekolah, kuliah, oh cocok. Kuliah. Kalau yang orang yang udah dewasa, ya dulu kan pernah sekolah, lo pernah kuliah, lo misalkan gitu. Maksudnya kita bilang gitu kan. Dulu kan masa sih nggak ada yang bandel kayak gitu. Pasti ada relate lah ya, pasti ya. Pasti ada teman kita yang atau bahkan kita gitu. Sendiri nih, atau bahkan kita sendiri nih yang seperti karakter tersebut atau karakter teman-temannya sih seperti itu. Yes, betul. Oke, thank you banget nih Mas Teguh nih. Oke. Sudah meluangkan waktu dan untuk para sobat B69 jangan lupa nih untuk tonton Tekotek di YouTube ya. Di YouTube itu free. Nah, jadi nggak usah nyari yang macam-macam. Tekotek itu free kok ya di YouTube-nya Emansipasi. Itu tinggal cari aja Tekotek, terus nanti akan diklik aja, ditonton aja, nikmati aja seperti itu. Ya, dan sambil menonton kita menunggu karya terbaru dari Mas Teguh. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Teguh dan Oke Mas, terima kasih juga. See you. See you Mas.